warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Salam Bu Erni. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Oke, saya izin untuk merekam dulu Bu ya, karena ini merupakan tugas dari CGP. Jadi saya izin untuk melakukan rekaman atau coaching dalam pra observasi pada hari ini Bu ya. Oke, kita langsung saja Bu ya. Silakan Bu. Sebelum kita memulai pra observasi di sini, saya ingin izin menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian pada proses coaching nanti Bu ya. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya Bu, kemudian membuat pertanyaan berbobot, kemudian baru menggunakan rasa Bu ya. Nah, kemudian juga ada suatu prinsip coaching, ada beberapa yang harus kita sesuaikan, di mana kita nanti menggunakan yang namanya alur tirta, ada rasa dan juga kompetensi coaching yang akan kita lakukan Bu ya. Oke Bu, ini ada nih sedikit pertanyaan-pertanyaan untuk saya ajukan untuk Ibu ya. Yang pertama itu, nah kira-kira sebelum melakukan coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selama proses coaching? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching yaitu yang pertama tentunya Bu, berada pada kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan dengan aktif, kemudian juga nanti saya akan melaksanakan atau melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Kemudian juga saya akan juga menerapkan rasa ya Bu ya pada saat proses coaching nanti. Oke, jadi Ibu ingin menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga membuat pertanyaan berbobot Bu ya, dan juga ada rasa, itu sangat bagus dan menarik Bu ya. Nah, kemudian dari kompetensi yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara khusus atau spesifik gitu? Tentunya dari beberapa kompetensi yang saya sebutkan kepada Ibu tadi pada proses coaching yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang memantik coach saya nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Oke, jadi di sini Ibu lebih spesifik kepada kompetensi mendengarkan aktif Bu ya, kemudian juga membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach, itu sangat menarik Bu ya. Dari kompetensi tadi, bagaimana penilaian dari yang Ibu kembangkan? Oke, penilaian yang akan saya kembangkan nanti tentunya yang pertama untuk mendengarkan aktif, kemudian juga nanti kehadiran penuh itu Bu, terus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kemudian juga menghadirkan empati atau rasa pada saat proses coaching nanti. Oke, sangat luar biasa Bu ya, semuanya sudah terangkum. Ada mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, kemudian ada rasa, kehadiran penuh, itu sangat luar biasa sekali yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, nah kira-kira apa harapan Ibu dari proses coaching kita hari ini? Harapan saya dari proses coaching hari ini tentunya saya sebagai coach itu nanti bisa memantik coach saya bisa menyelesaikan solusi, menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian juga harapannya saya sebagai coach bisa menerapkan alur cerita itu dengan baik. Oh ya, sangat luar biasa Bu ya. Yang sudah Ibu lakukan ini, nanti kita akan dengar nanti coaching dari Ibu ya, sangat luar biasa. Nah, mungkin demikian dulu Bu pra observasi yang akan saya lakukan, dan juga selamat Ibu untuk melaksanakan coaching ya pada hari ini, dan saya ingin mendengarkan lagi nanti. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum Bu Lucy. Oke, waalaikumsalam Bu Salma. Apa kabar nih Bu Sal? Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya lihat Ibu Salma terlihat sedih hari ini. Ada apa nih Bu? Ada yang mau disampaikan? Iya Bu, ada yang mau disampaikan sama Ibu nih. Saya sifatnya curhat lah mungkin Ibu. Oke, silahkan Bu. Karena nilai Bu, akhir-akhir ini anak kelas 8 kan, kebetulan saya juga wali kelasnya Bu. Saya lihat di mata pelajaran saya lah khususnya Bu, nilai anak saya tuh aduh sedih lah kalau dilihat-lihat Bu, nilai ulangan hariannya tuh rendah semuanya Bu. Tak biasa-biasanya anak saya kayak itu, khususnya dalam pelajaran IPA lah Bu.
Oke, berarti Ibu hari ini ingin bercerita mengenai nilai dari hasil ulangan mata pelajaran Ibu, Iya. yaitu IPA, kemudian rendah Bu ya. Iya. Berarti Pak hanya pada saat ini Bu nilai IPA-nya rendah atau sudah lama pada ulangan-ulangan sebelumnya seperti itu Bu? Pada saat ini aja Bu, sebelumnya nilai-nilai IPA yang saya hafalkan tuh Bu, nilainya tinggi-tinggi Bu. Nah, cuman inilah nintah ngapa Bu dalam akhir-akhir bulan ini Bu. Berarti adanya penurunan Bu ya dari nilai IPA mata pelajaran Ibu. Nah, ada lagi yang Ibu sampaikan yang lain Bu mungkin? Mungkin itu aja Bu. Oke, mengenai Masalah nilai, saya Bu, nilai mengenai tadi itu nilai Bu. nilai siswa yang rendah ya Bu ya. Nah, pada saat ini kira-kira kondisi Ibu berada pada posisi berapa Bu? Kalau saya lihat Bu, nilai yang saya lihat rentangnya lah Bu, itu kebanyakan Bu, mungkin separuh lah, 50% itu anak tuh kebanyakan nilainya. Aduh, hai, tak bisa lagi mau ditingkatkan gimana, mau diapakan gimana gitu kan. Nah itulah Bu, mungkin pada level 3 lah Bu, kalau yang saya apakan Bu, yang saya nilai itu. Berarti termasuk ke level yang rendah ya Bu ya. Iya. Padahal sebelumnya itu tinggi ya Bu ya. Berarti ada penurunan di mata pelajaran IPA Ibu. Nah, kira-kira ini Bu, Pak, dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, adakah Ibu cara atau strategi yang Ibu miliki untuk meningkatkan level tersebut agar kembali meningkat? Nah itulah Bu, itulah yang saya pikirkan Bu, apakah mungkin sesuai juga yang rencana saya akan kan untuk meningkatkan strategi pembelajaran saya, khususnya dalam mata pelajaran IPA itu tuh saya coba lah Bu. Memang sebelumnya ini Bu, memang sudah saya lakukan Bu, tapi akhir bulan inilah memang betul-betul menurun Bu gitu kan. Jadi strategi yang saya lakukan, saya akan kembali dengan strategi saya yang sebelumnya Bu. Yang strategi yang sebelumnya saya lakukan itu membawa anak keluar istilahnya itu dengan alam terbuka, belajar dengan alam terbuka gitu Bu ya. Itu sesuai dengan materi pembelajaran saya juga Bu. Kalau saya membawa anak, kemudian mengasih video-video yang lebih menarik lagi gitu Bu. Pokoknya kalau misalnya dalam pembelajaran saya tuh Bu, saya kebanyakan itu memakai Enfokus Bu biasanya. Nah, jadi anak tuh kalau misalnya memakai Enfokus, di situ kebanyakan anak tuh memang lebih fokus lah dia belajar Bu, dengan mata pelajaran saya itu, dengan apa yang saya tampilkan. Dia tuh lebih memperhatikan gitu Bu, daripada entahlah, inilah bulan-bulan inilah Bu, aduh memang terlalu betul Bu dalam pembelajaran saya Bu akhir-akhir bulan ini. Oke, baik. Nah, dari beberapa hal strategi yang Ibu sampaikan tadi, saya rasa itu sangat luar biasa ya Bu ya. Dari tadi pembelajaran di luar ya Bu ya. Karena siswa mungkin ya Bu ya lebih senang, menurut Ibu lebih senang berada di luar ya Bu ya untuk pembelajaran Ibu. Kemudian juga ada video yang menarik tadi yang Ibu sampaikan. Kemudian juga penggunaan perangkat pembelajaran seperti Ibu menggunakan Infokus agar mungkin memantik dari siswa Ibu ya Bu ya untuk keaktifan pembelajarannya. Itu sangat luar biasa sekali Bu dari strategi-strategi yang Ibu laksanakan. Nah, dari strategi-strategi yang Ibu laksanakan tadi saya tangkap bahwa Ibu itu sudah sangat sudah sangat luar biasa dalam pembelajaran ya Bu ya. Kemudian apakah ada cara lain Bu selain strategi yang Ibu sampaikan tadi untuk memantik siswa Ibu tadi? Kata Ibu pada saat ulangan ini saja nih yang nilainya rendah, sebelumnya kan nilainya tinggi-tinggi gitu. Apakah ada cara lain Bu selain strategi-strategi yang Ibu sampaikan? Nah, yang itu cara lain tuh mungkin saya membawa operator lah, minta bantu gitu Bu ya. Cara lainnya itu operator mungkin membantu saya mencari videonya mungkin lagi yang lebih menariknya lagi Bu. Berarti mengajak operator untuk mencari atau membuat video yang lebih menarik lagi ya Bu ya untuk di dalam pembelajaran ya Bu ya. Oke, baik. Nah, selain operator nih Bu, kira-kira siapa saja yang terlibat lagi Bu? Itu yang terlibat tuh mungkin kepala sekolah mungkin Bu. Saya itu kalau kepala sekolah nih biasa lah Bu, saya kadang curhat Kak itu mungkin dalam permasalahan apapun gitu kan. Karena memang kalau memang kepala sekolah saya itu Bu memang
satu apa Bu gitu dengan teman kepala ya, sekolah, Bu, ya? teman. Oke. Teman mungkin udah tuh teman sejawat. Nah, itulah Bu, mungkin yang fokusnya yang paling utama tuh siswa lah yang saya apa Bu gitu, yang terlibat tuh pertama sekali, karena nilainya nih memang kan tergantung dengan anak. Berarti yang utamanya saya itu kan siswa dulu Bu. Mungkin itu yang dibantu dalam keterlibatan saya dalam permasalahan saya ini, itulah kepala sekolah tuh yang apa tuh, teman sejawat Bu. Kemudian operator. Berarti luar biasa sekali Bu interaksi Ibu di sekolah dengan kepala sekolah. Iya. Karena jarang-jarang nih Bu, guru itu mudah berinteraksi dengan kepala sekolah. Ibu Salma ini sudah mungkin kedekatannya sudah ini ya sama kepala sekolahnya ya, Iya. karena Ibu Salma juga sebelum itu kepala sekolah adalah teman Ibu gitu Iya, ya. Tapi iya, kan Bu. kita ini kita tetap Ibu Salma tetap berada pada posisi Iya, iya. apa ya Bu ya, guru di sekolah walaupun Iya. kepala sekolahnya adalah teman, Iya, benar ya iya, seperti iya. itu kan Iya, Bu Bu. ya. Kedekatan itu juga bisa membantu Ibu dalam memecahkan itu permasalahan Ibu sampaikan Iya, tadi iya. ya, karena Ibu dekat dengan kepala sekolah membantu Ibu untuk mencapai apa merancang-rancang apa yang ingin Ibu laksanakan gitu ya. Kemudian juga dari rekan sejawatnya yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kolaborasi itu memang penting ya Bu ya untuk rekan sejawat. Nah, sudah sangat luar biasa sekali Ibu. Kemudian juga siswa, memang benar siswa itu menjadi objek kita kan ya Bu ya di dalam pembelajaran. Nah, kemudian kira-kira nih Bu, dari hal yang Ibu sampaikan tadi, ada tadi tiga strategi yang Ibu sampaikan, kemudian beberapa stakeholder yang terlibat di sekolah. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan aksi nyata atau ini yang Ibu rancang itu strateginya, kapan Ibu akan laksanakan? Kalau strategi yang saya rencanakan tuh yang itu secepatnya lah Bu. Saya memang benar-benar itu udah saya pikirkan tuh sebelumnya Bu. Memang secepatnya mindset saya itu akan saya rubah Bu. Sebabnya memang baru kali ini, udah akhir bulan ini lah Bu Lucy. Memang ya Allah, entahlah Bu, aku memang sedih lah Bu gitu Bu, melihat nilai-nilai anak tuh sangat turun drastis memang akhir bulan ini Bu gitu. Jadi saya pun terpikir oleh saya gitu Bu, kenapa anak saya gini kan, mungkin dalam pengaruh saya juga mungkin Bu kan, karena strategi memang dalam bulan ini memang saya memang kurang, memang saya terapkan seperti strategi yang sebelum saya sampaikan gitu Bu. Memang secepatnya lah Bu Lucy. Luar biasa nih Bu rencana aksinya secepatnya ya Bu ya, karena kalau kita menunggu-nunggu juga nanti berimbas kepada murid kita tentunya Bu ya. Luar biasa sekali ide Ibu akan merealisasikan strategi yang Ibu laksanakan itu untuk secepatnya. Kemudian juga Ibu saya lihat juga sangat bersemangat sekali ya Bu ya pada pembelajaran gitu. Jadi Ibu menghadapi permasalahan Ibu yang satu kali ini terjadi itu menjadi sebuah momok ya Bu ya, kesedihan bagi Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu. Ibu itu udah menjadi guru yang hebat gitu. Nah, kira-kira nih Bu untuk proses pembicaraan coaching kita pada hari ini, nah apa yang Ibu dapatkan? Itulah yang banyak sekali Bu Lucy yang saya dapatkan, terutama itu untuk meningkatkan nilai anak saya tadi turun tuh memang banyak sekali saya ambil Bu dari sini. Itu yang pertama, model pembelajaran saya lah yang terutama Bu, supaya anak tuh lebih meningkat lagi dalam belajarnya, lebih fokus lagi dalam belajarnya untuk menghasilkan nilai yang lebih tinggi memang Bu. Itu aja lah Bu. Kemudian ditambah lagi mungkin barangkali itulah yang saya bilang tadi Bu, dalam akhir bulan ini saya model pembelajaran saya itu memang saya tidak apalagi Bu gitu kan, mungkin dalam permasalahan saya inilah mungkin Bu, mungkin jadi dalam metode pembelajaran saya itu kurang saya terapkan lagi, misalnya menggunakan enfokus atau memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi terhadap anak saya, atau mungkin saya yang bawa ke pembelajaran di luar apa namanya Bu, suasana yang yang lebih nyaman lah gitu Bu. Itulah mungkin dari situ Bu, mungkin jadi bisa menurunkan nilai anak saya itu Bu, yang menaikkan nilai anak iya. Ibu ya.
Oke, baik Bu. Berarti banyak hal yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini ya Bu ya. Iya. Ada 3 strategi yang akan Ibu kembangkan secepatnya. Tadi Iya. tentunya dari proses pembelajaran yang menarik, kemudian juga penggunaan infokus, Iya. kemudian pembelajaran di luar kelas ya. Heeh. Karena mungkin siswa itu merasakan bosan mungkin di dalam, berarti Ibu mempunyai strategi untuk pembelajaran di luar kelas. Iya. Kemudian juga apa yang Ibu rasakan saat ini? Apakah sudah merasa lebih nyaman daripada tadi, Bu? Iya, alhamdulillah Bu, saya lega dah rasanya Bu. Permasalahan saya ini selain kepala sekolah Bu Lucy, mungkin ini memang permasalahan saya ini akhir bulan ini memang luar biasa Bu. Mungkin itulah mungkin sangat-sangat membantu sekali Bu, dalam jadi perasaan saya itu lega Bu, senang Bu sudah. Oke, tidak masalah Bu, karena setiap orang juga tentunya mempunyai permasalahan-permasalahan ya Bu Iya. ya. Tapi Ibu Salma sudah luar biasa bisa menempatkan diri Ibu pada posisi Ibu sebagai guru, kemudian pada sebagai misalnya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai istri. Ibu sudah bisa menempatkan hal itu dan bisa memanage perasaan Ibu sendiri di dalam hal itu. Ya Bu, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Ini terima kasih, tak ada lagi Bu Lucy. Terima kasih Bu Lucy atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu. Oke, Atas ya. apanya Bu. Saya juga sangat senang hari ini bisa berbincang sama Ibu, bisa membantu Ibu mendapatkan solusi-solusi dari Ibu sendiri tentunya. Saya Iya. sudah merasa senang juga melihat Ibu tersenyum dari awal tadi. Iya, Pak. Ibu terlihat sedih sekali gitu ya Bu ya. Nanti lain waktu kita sambung lagi ya Bu ya Iya. pembicaraan kita, dan tentunya saya akan bersedia mendengarkan lagi cerita Ibu mengenai aksi nyata yang akan Ibu laksanakan gitu, yang akan Ibu laksanakan sifatnya bagaimana perkembangannya, nanti tentunya saya akan dengarkan lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu. Siang Bu Erni. Oke, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya terhadap Bu Salma. Nah, sebelum penutupan ini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pasca observasi yang sudah dilakukan Bu ya. Yang pertama di sini, kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator kompetensi? Oke. Yang saya lakukan saat coaching tadi, yang pertama tentunya saya berada pada kehadiran penuh Bu. Kemudian saya juga mendengarkan yang aktif dari apa yang disampaikan oleh coach saya dengarkan dengan sepenuh hati, dengan menggunakan rasa. Kemudian juga saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik coach saya, agar coach saya juga bisa berpikir lebih untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, sangat bagus Bu ya. Sudah tercapai ya indikator kompetensi yang ada. Kemudian bagaimana menilai sendiri performa Ibu tadi dalam kompetensi saat proses coaching tadi? Saya menilai diri saya pada saat coaching tadi, saya telah menerapkan alur tirta dengan benar. Kemudian saya sudah melaksanakan beberapa prinsip dari coaching itu, seperti saya sudah melaksanakan kehadiran penuh saat coach saya berbicara. Kemudian saya tadi sudah mencatat hasil-hasil observasi yang saya dengarkan dari coach saya. Kemudian saya menanggapinya dengan penuh rasa empati. Kemudian juga saya menerapkan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Oke, ya sangat menarik Bu ya. Ibu sudah tahu bagaimana menilai diri dari performa tadi dan mendengarkan aktif, kemudian juga sudah sesuai dengan alur tirta, yang semuanya sesuai lah dengan apa yang Ibu harapkan. Nah di sini Bu, saya ada sedikit untuk menyampaikan tentang catatan hasil observasi yang berbasis data ini yang sudah saya dapatkan dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Di antaranya itu saya sudah dapat catatan mengenai kompetensi yang saya lihat tadi Bu ya. Adanya kehadiran penuh, Ibu tadi sudah hadir penuh seluruhnya, kemudian sudah menyimak dan mendengarkan dari coach tadi atas permasalahan-permasalahan apa saja yang beliau dapatkan, kemudian sudah mendengarkan
aktif ya, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga ibu sudah menggali semua informasi yang ada pada koci sampai ke rasa tadi bu ya, ada ibu mempunyai rasa dan empati terhadap koci sehingga dia dengan rileks dan santai nyaman dengan pembicaraan yang ibu lakukan tadi, dengan rasa yang ibu lakukan tadi. Kemudian pada saat coaching ini juga sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta bu ya, karena ada tujuan tadi sudah ibu buat pertanyaan dari tujuan, kemudian sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan pada si koci tadi. Kemudian ibu juga sudah mengidentifikasi, menggali semua yang ada pada koci tadi, sehingga beliau dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dari potensi-potensi yang beliau miliki ya. Sehingga beliau juga dapat melaksanakan atau mampu melakukan merealisasikan ke tahap selanjutnya secepatnya bu ya, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian ada di sana juga ibu sudah menggali tanggung jawab si koci agar dia bisa tetap juga melibatkan orang lain bu ya, ada keterlibatan orang lain juga menggali di situ sangat luar biasa. Kemudian ibu juga sudah membantu beliau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya sehingga mendapatkan solusi yang tepat dari dirinya juga sendiri tadi. Itu sangat luar biasa sekali bu ya. Kalau di sini saya memberikan nilai 1 sampai 4, saya berikan nilai 4 ibu ya. Sangat luar biasa yang sudah ibu sampaikan tadi, itu sangat luar biasa. Nah bu, ada lagi pertanyaan ibu? Silakan bu. Nah, dari diskusi kita tadi bu, apa yang sudah terbayang yang akan ibu lakukan dalam meningkatkan performa coaching ini bu? Dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, saya terbayang bu untuk selalu praktek kembali bu, mempraktekkan kembali coaching itu menggunakan alur tirta. Tentunya nanti saya akan mencoba untuk mempraktekannya bersama rekan saya di sekolah, kemudian juga bisa saja bukan hanya rekan, kemudian juga pada murid saya bisa jadi, ataupun pada keluarga saya bisa jadi seperti itu. Sangat luar biasa ya, ibu bisa merealisasikan kepada teman sejawat dan juga kepada murid, itu sangat luar biasa bu, sangat plus sekali. Kemudian ada lagi yang terakhir ibu. Kira-kira apa yang ibu ingin dapatkan dari kegiatan observasi kita pada hari ini? Oke, yang ingin saya dapatkan tentunya keinginan saya membantu coach saya bisa menyelesaikan permasalahannya dengan menemukan solusinya dari dirinya sendiri tentunya. Kemudian juga yang saya ingin dapatkan itu bagaimana hasil dari observasi saya dari ibu sendiri, itu digunakan saya untuk pengembangan diri saya untuk kedepannya agar saya bisa lebih memaksimalkan coaching saya seperti itu bu. Oke, terima kasih banyak bu ya atas waktunya pada hari ini, karena ibu sudah bersedia untuk diobservasi dan itu sangat luar biasa sekali untuk Bu Lucy bisa merealisasikannya juga terhadap semuanya ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.